Hai semua, kembali lagi di PPIM Beropini. Aku Afi, bakal nemenin kalian di segmen kali ini. Nah, di PPIM Beropini kali ini kita mau sharing tentang bedanya internship atau magang di Indonesia dan di Malaysia. Jadi, dari informasi yang kami dapetin dari salah satu mahasiswa Indonesia yang pernah magang di Indonesia dan di Malaysia, dia kerja di salah satu e-commerce company di Indonesia dan di salah satu FMCG di Malaysia, yang kami simpulkan menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama, aku bakal bahas tentang day-to-day responsibility. Company di Indonesia lebih relatif ke bantuan manajer, jadi as an intern gak ada tanggung jawab yang benar-benar harus diselesaikan, tapi kita harus involve untuk bantuin kerjaan si manajer kita. Nah, kalau di Malaysia, day-to-day responsibility-nya benar-benar punya tanggung jawab yang harus diselesaikan sendiri. Bahkan kita ditunjuk langsung sebagai PIC project. Selanjutnya yang kedua, kerjaan di company Indonesia lebih ke collect data dan angka yang udah ada dari employees di sana. Jadi bisa dibilang kita cuma proses data yang udah ada dan gak ada tanggung jawab untuk improve mentahan datanya. Sedangkan di Malaysia, kerjaannya bukan ngurusin data yang udah ada, tapi kita cari cara gimana data itu bisa ada. Karena punya tanggung jawab masing-masing, jadi kita sendiri yang work for it, bukan nunggu orang lain kumpulin data untuk kita. Ketiga, di Indonesia itu lebih fokus ke administrasi task day-to-day-nya, yang banyak berkutit sama software pengolahan data dan lebih baik communicate sama tim internal company. Kalau di Malaysia, fokusnya mencar. We do the administration task, tapi at the same time kita juga kerjain end-to-end. Jadi kita baik komunikasi sama orang di luar tim, di luar perusahaan, atau di luar cabang juga. Keempat, yang pastinya adalah bahasa. Magang di e-commerce company di Indonesia itu juga pakai bahasa Inggris, tapi bisa dibilang cuma 50 atau 60% aja. Untuk meeting, discussion, kita masih campur-campur bahasa, tapi untuk report kita full in English. Nah, di Malaysia bahasanya full English. Even ngobrol sama orang lokal, kayaknya cuma 3% penggunaan bahasa Melayu dalam seharinya. Itu pun cuma kayak juga, tiber, dan slang-slang yang kira-kira nggak ada dalam bahasa Inggris. Poin terakhir yang mau aku bahas yaitu kultur. Tapi perbedaan ini kayaknya dari perusahaannya aja, bukan karena negaranya. Di company di Indonesia selalu ada meeting untuk briefing apa yang harus diselesaikan hari ini, minggu ini, dan project bulan ini. Semuanya akan di-brief dan ada komandonya. Istilahnya, apa yang kita kerjakan itu atas dasar komando. Inisiatif terperlu, tapi kebanyakan emang dari komando. Bedanya dengan di Indonesia, di Malaysia kita yang pegang komando diri sendiri. Apa yang mau dikerjain hari ini, minggu ini, dan bulan ini kita yang atur. Misalnya, lo nggak mau kerjain hal A dalam minggu ini, gak apa-apa terserah lo. Tapi lo harus sadar kalau lo punya target yang harus dipertanggungjawabkan pas di meeting mingguan. Gak mau datang ke kantor, gak apa-apa. Tapi ingat lo ada tugas gak di hari itu. Kalau ada, ya etikanya lo harus datang. Jadi, kalau pas intern di Indonesia itu meetingnya untuk briefing kerjaan. Kalau di Malaysia, meetingnya untuk update dan lapor apa yang udah lo kerjain sejauh ini. Nah, jadi itu semua poin-poin yang sudah kami simpulin dari narasumber yang udah pernah intern di Malaysia dan di Indonesia. Bisa diambil kesimpulan kalau di Indonesia, intern berperan sebagai bayangan yang bantu banyak si line manager. Kalau di Malaysia, intern pegang kendali sendiri dan gak jadi bayangan siapa-siapa. Jadi istilahnya gak akan ada yang backup kerjaan kalau gak dikerjain sendiri. Semoga setelah nonton video ini, kalian yang lagi bingung mau intern di Malaysia apa di Indonesia bisa dapat jawabannya ya.